Sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dulunya tanah air Indonesia mempunyai beragam kerajaan, baik kerajaan Hindu maupun Buddha. Kerajaan Buddha merupakan kerajaan yang cukup besar dan berkembang di Indonesia. Salah satu kerajaan Buddha yang berpengaruh di tanah air yaitu Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana kisah kerajaan Buddha yang pertama berdiri di Indonesia ini? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sejarah berdirinya Sriwijaya. Kerajaan Buddha yang satu ini telah berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan waktu berdirinya, membuatnya sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Terdapat dua prasasti yang menunjukkan bahwa Dapun Tahyang Srijayanasa dikatakan sebagai pemimpin Sriwijaya saat itu. Kedua prasasti tersebut yaitu Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuwo. Menurut kisah yang ada dalam Prasasti Kedukan Bukit, Dapun Tahyang memiliki 20.000 tentara pada saat melakukan perjalanan ke beberapa daerah. Dalam perjalanan tersebut, kerajaan telah berhasil menaklukkan daerah-daerah yang dianggap cocok untuk perdagangan. Berkat penaklukan itulah Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang makmur karena berhasil mengandalkan jalur perairan sebagai jalur perdagangan maritim. Sedangkan yang tertera pada Prasasti Kerajaan Sriwijaya Talang Tuwo mengisahkan kerajaan berhasil menguasai Sumatera bagian selatan hingga ke daerah Lampung. Selain itu, Sriwijaya melancarkan ekspedisi militer yaitu dengan menyerang Jawa karena dianggap tidak berbakti pada Maharaja Sriwijaya. Silsilah Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di tangan Dapun Tahyang atau akrab dikenal dengan nama Srijayanasa, telah memiliki banyak daerah kekuasaan yang membentang luas dari Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera, hingga sebagian wilayah di Jawa. Kerajaan ini sempat dijadikan pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Kerajaan ini memiliki beberapa peninggalan yang masih menyisakan sejarah berkenaan dengan silsilah kerajaan meskipun banyak juga yang terputus. Berdasarkan temuan peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya, berikut daftar raja-raja yang menurut perkiraan pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya. Dapun Tahyang Srijayanasa, Indrawarman, Rudrawikrama, Sang Ramadanan Jaya, Dharanindra atau Rakai Panangkaran, Samaragrawira atau Rakai Warak, Dharmasetu, Samaratungga atau Rakai Garung, Bala Putra Dewa, Sri Udaya Dityawarman, Sriwija, Sri Udaya Dityan, Syaisi, Sri Cudamani Warmadewa, Malaya Giri atau Suwarna Dwipa, Sri Marawi Jayatunggawarman, Sumatera Bumi, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman, Sri Dewa, Dharmawira, Sri Maharaja, Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa. Dari semua raja-raja yang disebutkan, hanya ada beberapa silsilah raja yang memiliki keterangan sejarah dalam memimpin. Mulai dari raja pertama yang paling dikenal Dapun Tahyang Srijayanasa yang berhasil menaklukkan daerah-daerah seperti Lampung, Kedah, Jambi, Pulau Bangka, Tanah Gentungkra, Kerajaan Kaliangga, dan Mataram kuno. Selanjutnya, di abad ke-792 Masehi, Kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Samaratungga. Saat menjadi raja, Samaratungga lebih memilih untuk memperkuat Kerajaan Sriwijaya di Jawa tanpa melakukan ekspansi militer. Selama kepemimpinannya, ia dikenal telah membangun Candi Borobudur pada tahun 825 Masehi. Letak kerajaan. Sebenarnya letak Kerajaan Sriwijaya ini masih belum diketahui secara pasti. Hanya saja menurut G. Quedes, sekitar tahun 1918, kerajaan berada di Palembang. Letak kerajaan maritim yang satu ini diperkirakan tidak hanya ada di satu tempat saja, namun berpindah-pindah. Menurut pendapat dari beberapa ahli, Sriwijaya pernah berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Perpindahan pusat kekuasaan tersebut merupakan ciri dari kerajaan maritim. Masa kejayaan kerajaan. Pada masa pemerintahan Raja Kerajaan Sriwijaya Bala Putra Dewa, berhasil membuat kerajaan berada di puncak kejayaannya. Kejayaan tersebut dapat terlihat berkat keberhasilannya menaklukkan jalur perdagangan maritim.
Tidak hanya itu, masa kejayaannya juga dapat terlihat dari kehidupan rakyatnya. Banyak rakyat yang merasakan kemakmuran karena keberhasilan kerajaan menguasai jalur-jalur perdagangan. Melalui jalur perdagangan maritim, banyak kapal dagang yang melintas, sehingga membuat Sriwijaya mendapatkan pemasukan berupa pajak. Selain itu, Sriwijaya juga sukses menjual beragam hasil alam. Adapun beberapa di antaranya, cengkeh, kapulaga, kapur barus, kayu cendana, kayu gaharu, dan pala. Sebagai upaya dalam mengatasi gangguan yang mungkin terjadi di jalur pelayaran, maka Sriwijaya membangun armada laut yang kuat. Dengan dibangunnya armada laut yang kuat, maka stabilitas kerajaan dapat lebih terjaga. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya bercorak maritim tidak terwujud pada masa pemerintahan Balaputradewa saja, karena masa kejayaan tersebut terjadi hingga generasi Sri Marawijaya. Masa kekuasaan Balaputradewa hingga Sri Marawijaya tersebut telah menguasai kekuasaan hingga beberapa wilayah. Kekuasaan tersebut meliputi Malaysia, Singapura, Thailand, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Baru setelah generasi Sri Marawijaya, Raja-Raja Sriwijaya mulai disibukkan dengan perang melawan Jawa. Adapun upaya dalam memperluas hubungan perdagangan, maka kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dengan negara lain seperti Cina dan India. Selain memperluas hubungan perdagangan, Sriwijaya mengalami kemajuan di bidang agama, ekonomi, dan politik. Terbuktinya dari kehidupan politik kerajaan Sriwijaya terus melakukan perluasan wilayah. Berkat usahanya dalam menjalin kerjasama yang kuat dengan kerajaan Benggala, maka Raja Balaputradewa mendapatkan sebidang tanah. Kerajaan Benggala yang dipimpin oleh Raja Dewa Paladewa tidak sia-sia memberikan tanah kepada Balaputradewa, karena Balaputradewa memikirkan nasib generasi selanjutnya. Dengan sebidang tanah yang diberikan oleh Raja Dewa Paladewa tersebut, dibangunlah sebuah asrama yang diperuntukkan bagi para murid yang sedang menuntut ilmu di Nalanda. Raja Balaputradewa tidak ingin generasi selanjutnya buta ilmu pengetahuan, sehingga dengan dibangunnya asrama tersebut dapat membantu perkembangan ilmu pada generasi muda. Masa keruntuhan Sriwijaya. Meskipun berhasil dalam meraih masa kejayaan, namun pada akhirnya, mulai abad ke-11, Sriwijaya mengalami masa kemunduran seiring dengan bergantinya kepemimpinan. Hal tersebut terus terjadi dengan adanya serangan besar-besaran yang harus dialami oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan datang silih berganti berasal dari berbagai kerajaan, terutama kerajaan di Jawa. Serangan yang paling gencar adalah serangan yang berasal dari kerajaan Medan, Jawa Timur. Tidak hanya dari Jawa, serangan juga terus datang dari kerajaan lain seperti kerajaan Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Choladewa. Hingga pada akhirnya kerajaan Chola berhasil menaklukkan Sriwijaya dan menawan salah satu rajanya. Serangan yang datang bertubi-tubi dari kerajaan Chola membuat kekuasaan Sriwijaya di Selat Malaka mulai melemah. Kemudian pada abad ke-13, kerajaan Melayu yang sebelumnya berhasil ditaklukkan Sriwijaya akhirnya jatuh ke kerajaan Singasari yang berasal dari Jawa. Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan Melayu melalui ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Sriwijaya yang terus mengalami keruntuhan membuat kerajaan Sukodaya dari Thailand merebut kembali kekuasaan di semenanjung Malaysia hingga Selat Malaka berhasil dikontrol oleh kerajaan Sukodaya tersebut. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih pada abad ke-14, kemunduran kerajaan Sriwijaya benar-benar terjadi karena mendapat serangan dari kerajaan Majapahit dari Jawa. Perjalanan kerajaan Sriwijaya memang terbilang lama, apalagi dipimpin oleh sejumlah raja yang juga berperan penting dalam masa kejayaan. Namun karena kurangnya bukti yang valid, struktur raja-raja di kerajaan Sriwijaya menjadi kurang terbukti keakuratannya. Itu dia sejarah lengkap kerajaan Sriwijaya yang mungkin banyak yang belum tahu. Jika Sobat CS ingin mengetahui sejarah-sejarah lain yang tidak kalah menarik, yuk subscribe channel YouTube Cerita Sejarah dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk komen dan share juga ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!